Saya kaget aja tadi. Tadi saya melihat, tadinya saya kirain ya apa ini? Brigjen Antonio, saya pikirkan. Biasa kan karakternya, woi keras, tentara ini kan, udah kan, nggak mungkin lah bisa buat begini. Begitu masih, gila luar biasa ini. Iya betul. Bener, ini salut saya. Kita punya podcast di Polda. Tadi cerita ada, tapi nggak bisa hidup. Saya nggak tahu kenapa. Ini Kabid Umas saya ini luar biasa. Satu nama, satu gandum, satu suku, Maluku. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Ya baik, tentunya diharapkan untuk selalu dalam keadaan sehat. Baik, kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Melsasail dan ditemani dengan host kita yang cantik. Hi everyone, how are you all? I hope you are always good. I'm Coimbra dos Santos Santana, daughter of Captain Ciaje, Laurindo dos Santos, and Letda Coat Naomi. I'm very happy and join us with 151 Binaya Podcast. Nice to meet you. Nice to meet you. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang di rumah podcast 151 Binaya. Baik, dalam 45 menit ke depan, saya Serdako Atrafela Aprilia Melsasail dan Coimbra akan menemani kalian yang dapat kalian saksikan lewat 151 Binaya podcast YouTube channel. Nah, sahabat podcast 151 Binaya, hidup akan terus berjalan dengan kesibukan kita masing-masing. Entah itu kuliah, pekerjaan, atau lain aktivitas-aktivitas lainnya. Namun bukan berarti kita tidak punya waktu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Dan salah satu caranya dengan mendengarkan podcast Korem 151 Binaya, kita semua dapat menggali ilmu di mana saja dan meluangkan waktu kita untuk menjadi sahabat dan followers podcast 151 Binaya. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak. Luar biasa dong Betul tentunya. sekali. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Kapolda Maluku, Bapak Irjen Pol Dr. Andus Edi Sumitro Tambunan MSI. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, terima kasih. Apa kabarnya Bapak? Baik. Baik, puji Tuhan. Selamat datang Bapak di podcast Korem 151 Binaya. Nah Bapak, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini nih, Ko Indra mau tanya, gimana pendapat Bapak ketika Bapak tahu kalau Bapak dapat tugas di Maluku, terutama di kota Ambon? Boleh Bapak kasih tahu biar teman-teman tahu Bapak? Ya, sebelum saya memberikan penjelasan Pak lebih lanjut, Iya. pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Danrem 151 Binaya atas penyambutan yang luar biasa. Saya nggak nyangka bisa disambut semeriah ini. Ini nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Danrem 151 dan jajaran. Ya. Saya pertama dapat tugas di Maluku. Kaget. Ekspektasi saya nggak kesini. Begitu dapat, Maluku, Ambon. Nah, Pertama kali ya Bapak? saya ini kali kedua. Oh, kali kedua. Saya pernah supervisi di sini. Begitu supervisi waktu udah berapa tahun yang lalu lah, masih agak sepi. Siap. Harusnya saya supervisi itu berapa hari? 2 hari saya udah pulang. Iya betul. Soalnya kami lihat di jabatan Bapak belum pernah dinas di Ambon. Belum pernah. Padahal supervisi. Supervisi di sini, ya. Jadi begitu dapat Ambon, teman-teman saya tuh ada yang mengucapkan selamat, ada yang enggak. Dia kira saya kecewa, ada yang pasti senang. Tapi saya senang karena Kapolda itu hanya 34 ya sesuai provinsi. Iya betul. dan bintang 2 itu sangat banyak di polisi. Betul. Kita salah satu orang yang terpilih lah. Begitu saya dapat di Ambon, teman-teman pada kasih masukan, Ambon tuh begini. Cerita tentang masa lalu aja yang dianggap Ambon tuh ada yang bilang maaf nih, Ambon wisata konflik, ada yang bilang gitu. Begitu saya masuk, itu nggak ada semua. Saya kaget, siapa bilang Ambon wisata konflik? Enggak. Orangnya, saya googling itu. Sifat-sifat orang Ambon. Pertama, toleransi tinggi.
solidaritas tinggi, terus tubuhnya atletis, pinter, ya bener. Itu buka di Google nggak, coba itu ada berapa sifat orang Ambon. Ambon. Iya, Bapak. Saya lihat di Google, ini nggak sesuai dengan kata-kata orang, saya pikir. Ini di Google aja begitu saya sini bener, orang yang baik-baik, toleransi tinggi, ya, terus apalagi ya ramah lah. Ya kalaupun ada konflik itu mungkin saya belum merasa itu suatu hal yang berarti ya, yang bisa kita atasi. Tapi pada prinsipnya saya ini udah masuk 1 bulan lebih, saya nyaman ya, bener. Udah nyaman dalam jangka waktu 1 bulan udah 1 nyaman bulan itu, ini Bapak. udah ketemu kenyamanan di Ambon. Ya. Oke, baik Bapak. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dan masuk ke materi yang akan kita bahas nanti, boleh nggak Bapak memperkenalkan diri secara singkat agar teman-teman semua dan followers sahabat podcast 151 Binaya bisa mengenal sosok Kapolda Maluku lebih dekat. Ya, baik. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh pembicara Edi Sumitro Tambunan. Saya lahir di Medan 27 Agustus 1967. Saya Akpol 1989. Kalau dan rem 92 ya, saya 89 ya. Kemudian sebelum di Kapolda Ambon, saya Korsahli Kapolri. Saya banyak berdinas, sebenarnya saya banyak berdinas di Jawa Barat, Jawa Timur. Saya untuk wilayah timur itu pernah di NTT, terus kemudian Ambon. Ya, itulah mungkin sekilas dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Nah, bentar dulu dong, Kak Santa. Nah, Bapak, mau nanya nih Bapak. Kalau Bapak orang Medan nih, Betul. kalau sapaan khas orang Medan gimana Bapak? Sapaan khas orang Medan, horas ya Bapak? Horas. Oh, horas itu artinya bagaimana tuh Bapak? Horas itu kalau di Ambon apa ya? Ya ketemu orang tuh horas, kesapaan yang akrab lah, friendly gitu. Iya. Di Ambon tuh apa tuh kalau horas? Gimana ya? Apa ya? Pokoknya sapaan seperti Pokoknya itu. ketemu orang horas. Horas Iya. ya. Berarti boleh Bapak kalau kami ketemu Bapak, izin Bapak, horas. 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 Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Kapolda. Oke. Bapak boleh saya Bapak sambil minum Oh kopi ya, terima kasih. berbincang-bincang kita sambil mungkin minum kopi. Kita boleh silakan diminum. Oh, oke. Izin ya. Silakan Pak. Udah nanti. Wah ini luar biasa nih baristanya nih memang. Ini siapa baristanya? Enak sekali kopi. Oh ya. Nah Bapak mau mungkin keseharian Bapak berdinas atau keseharian di rumah, di kediaman. Boleh Bapak ceritakan sedikit keseharian Bapak biar sahabat dan followers kita juga tahu keseharian Kapolda Maluku. Baik. Saya sehari-hari kegiatan selain memang di kantor, kegiatan rutin di kantor, kegiatan kantor. Pulang kantor saya olahraga. Olahraga itu kalau selama di Ambon saya nge-gym sama lari. Orang cuma melihat saya badan gini, masa bisa lari? Tapi lihat anak-anak muda itu banyak kalah saya buat. Kalau udah saya ajak lari, yang muda di sumber saya udah banyak yang nyerah. Ngos-ngosan itu udah ketawa tuh staff saya tuh. Salah satu yang ngos-ngosan dia. Iya. Dia udah pura-pura begitu saya bawa lari, pura-pura kakinya sakit lah, dengkul apalah. Berarti udah jadi rutinitas Bapak ini? Iya, kalau tidak hujan. Saya kadang-kadang lihat Ambon siang cerah nih, ayo kita lari. Begitu sore hujan, saya nge-gym. Nah, tapi kalau biasa-biasa sebelum di Ambon saya main Muay Thai. Main apa ya? Muay Thai, Thai boxing lah. Iya, betul. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya ya. Boleh. Bapak boleh nggak nih berbagi informasi kepada kita semua yang ada di sini tugas Bapak sebagai Kapolda di wilayah Maluku? Baik, tugas saya sebagai Kapolda Maluku yang pertama sesuai dengan undang kepolisian kita tuh Harkam Tipmas, terus Linian Yom ya, melayani, melindungi masyarakat, kemudian penegakan hukum. Nah, kenapa nomor 3 penegakan hukum ini? Yang pertama itu kita harus Harkam Tipmas, ya, ini yang utama. Kalau udah Kamtipmas terjaga, kita gampang melindungi masyarakat. Makanya yang ketiga baru penegakan hukum. Jadi upaya terakhir sebenarnya penegakan hukum ini. Malah kadang-kadang udah ada
unsur pidana pun hukum sebelum kita tegakkan, kita ajak dia untuk berdamai. Itu udah dituangkan dalam Kapolri, namanya restoratif justice. Jadi kita tawarkan mereka berdamai, tidak semata-mata ke pengadilan. Makanya penegakan hukum ini ditaruh urutan ketiga sebenarnya. Nah, di anggota saya tekankan bahwa kalian tuh kerja berbuat baik aja kepada masyarakat. Jangan sakiti masyarakat. Tanya harapan dia. Udah, kalau kalian berbuat baik, nggak ada yang nyakitin, nggak usah takut, saya bilang. Bener. Betul. Kuncinya itu, nggak usah buat prestasi macam-macam. Jangan ikut polisi di Jawa yang katanya tekan tombol, datang 5 menit, datang tombol itu. Ya karena infrastrukturnya jelas. Kalau kita kan laut apa dengan turun naik dengan ini yang ada, ya saya bilang kamu berbuat baik sama masyarakat akan respect. Jadikan tameng kita itu masyarakat. Apalagi TNI. Bener. TNI itulah tameng kita tuh TNI, masyarakat dan Polri. Kalau itu kita udah nyatu, udah nggak usah takut kita kemana-mana, nggak takut. Saya di Ambon ini kemana-mana sebenarnya saya nggak perlu pakai pengawalan. Kadang saya sendiri, saya merasa nggak takut. Ya kita baik, siapa sih yang mau nyakitin kita? Betul, Bapak. Ya kan? Tuhan tuh adil kok. Kalau kita baik nggak ada yang nyakitin kita, nggak usah takut. Saya rasa itu. Oke, berarti tugas polisi ini secara garis besar yaitu 4M ya Kak Ella? Iya, betul. Berarti melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Iya, betul. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Nah, Kak Ella Sendok masih mau tanya lagi nih Iya, sama Bapak Kapolda. Boleh nggak Bapak? Ayo dong. Oke. Mumpung langsung sama Bapak Kapolda, kapan lagi nih? Betul. Nah, Bapak, kan sekarang lagi banyak persiapan terkait pilkada nih. Ya. Kami ingin tahu dong bagaimana peran Polda Maluku dalam perspektif pilkada serentak di Provinsi Maluku yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Terima kasih. Rangkaian pilkada sekarang udah berjalan ya sampai dengan tes kesehatan kemarin. Saya menekankan anggota, kalian harus netral. Ya, itu aja kuncinya. Kalau kita nggak netral, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Betul. Jangankan kita salah, benar pun kita dicurigain. Lah ya benar. Kalau ada indikasi kita nggak netral, itu aja kuncinya. Masyarakat ngerti kok. Sebenarnya tugas polisi di pemilu itu kita mengawal. Semua udah diatur oleh KPU, Bawaslu, udah diatur semua mekanismenya. Polisi, TNI itu hanya mengawal jalannya ini. Tapi begitu pengawal yang nggak netral, masyarakat pasti apa yang kita omongin dia nggak patuh, nggak nurut. Itu aja kuncinya. Nah, saya rasa itu. Jadi kita mau ngomong ini. Kalau untuk yang lain-lain sudah berjalan ya. Tapi prinsipnya saya katakan kepada anggota, kalian jangan berpihak. Udah. Jadi kita masuk kemana-mana pun nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sungkan. Itu prinsip dari saya. Baik Bapak. Nah Bapak, berbicara soal pilkada nih Bapak. Sekarang kan kita lagi dihadapkan sama pilkada serentak nih 2024 Bapak. Kalau di kami TNI kan dilarang untuk berpolitik atau mendukung paslon-paslon tertentu. Bagaimana dengan polisi sendiri, Bapak? Tadi saya katakan kita harus netral. Memang mungkin orang melihat ini saudara, ini ipar, ini apa ini. Itu kan cara pandang orang. Iya. Tapi kalau kita udah netral, ya orang pasti nggak peduli lah. Ini kan pemilu ini kan pilkada ini kan yang sementara. Iya. Begitu ini selesai, siapapun yang mimpin, ya udah sama aja sebenarnya. Udah ada aturannya, udah ada mekanismenya. Masyarakat sekarang juga udah nggak bisa dibohongi. Mereka udah ngerti mana yang baik, mana yang enggak. Dia pingin ini, pingin itu. Yang penting jangan ada keberpihakan dari aparat-aparat terkait. Iya, Itu betul, aja. Bapak. Nah, Bapak bicara lagi nih soal pilkada serentak 2024 ini. Apa sih Bapak program dari Polda Maluku untuk menghadapi dan mencegah konflik yang terjadi di kalangan masyarakat ini Bapak? Baik. Kita ada istilah kita cooling system ya. Jadi kita membuat masyarakat itu tidak gampang terhasut. Iya. Nggak gampang terhasut. Jadi kemudian
kita lakukan pendekatan kepada masyarakat agar dia tidak sungkan kepada polisi. Saya bilang kepada anggota saya, ini tadi untung Pak Danrem melalui podcast lebih bisa nyebar banyak, tapi secara manual kita juga masih melakukan pendekatan masyarakat yang kalau di sini mungkin ada kalau di Jawa kayak warung-warung, tempat-tempat nongkrong masyarakat gitu. Biar lewat masyarakat lihat polisi itu bukan hanya ada kejadian. Jadi jangan sampai orang lihat ada masalah, ada polisi, ada apa ini? Siapa perampoknya? Ada maling apa? Ada pembunuhan kah katanya? Jangan, saya bilang kalian datangin itu tempat. Sehingga masyarakat tuh bisa nggak sungkan menyampaikan apapun. Sama kayak misalnya kita punya saudara dekat yang 1-2 tahun nggak pernah komunikasi sama kita. Kira-kira dia punya masalah, berani nggak telepon kita? Sungkan pasti. Wah nggak enak, pasti lagi istirahat nggak enak, pasti gitu. Karena ya kan? sungkan, nggak pernah komunikasi. Betul, Pak. Tapi kalau masyarakat yang setiap kita ngomong, saya tahu itu Pak Edi, saya tahu itu Kapolres, jam segini senang tuh dihubungi, laporkan aja lah, laporkan. Nah, itu yang saya terapkan, maunya saya betul begitu. Jadi siapapun nggak usah sungkan, ada informasi apa. Karena suatu situasi itu kalau masih kecil gampang kita kelola, tapi kalau udah besar itu susah. Apalagi kalau zaman sekarang medsos sudah semua bisa jadi wartawan tanda kutip kan. Saya rasa itu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan yang sudah Bapak sampaikan untuk kami dan teman-teman podcast di luar sana. Nah, semoga harapan kita biar pilkada nantinya berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Iya betul. Baik Bapak, sambil diminum Ya, boleh? terima kasih. Gugup ini bicara ngobrol sama Bapak Kapolda Maluku. Baru pertama kali soalnya Bapak. Oh gitu ya? Iya Oh. betul. Kan banyak kuat-kuat yang sudah ikut kegiatan di Ya. Polda. Kemarin ikut? Tidak Bapak. Yang ulang tahun Iya, Poluan? Oh tidak nggak ikut. Oh Bapak. ya. Makanya kami baru pertama kali berbincang sama Bapak Kapolda. Santai sambil minum. Iya Pak. Kemarin ulang tahun Poluan, Iya, saya betul. bilang sama Poluan saya, kalian tuh semua manis-manis, cantik-cantik, tapi kenapa nggak senyum? Saya bilang, lo bener. Karena istri saya kan bayangkari, dia tanya, kenapa Poluan Maluku ini tidak bisa senyum katanya. Nah, kamu kan ibu asuhnya, arahkanlah, saya bilang sama istri saya. Tapi waktu saya ngasih sambutan kemarin, men tuh cantik bang, ini kenapa nggak senyum? Saya bilang, kenapa? Kita senyum beda, jangan takut, saya bilang. Senyum genit sama senyum yang tulus itu beda. Iya betul. Orang pasti beda. Jangan pramugari coba, dia dibayar untuk senyum. Mau komplain kayak apapun kita tetap dia tersenyum, iya kan? Betul lah. Nah, dengan senyum itu apa? Penumpang adem. Tadinya mau gimana, mau marah, air tumpah, senyum dia, adem. Nah, kenapa kita nggak buat gitu ke masyarakat? Dia tadi mau marah, lihat polisi, polisi lagi, nah ada apa? Lihat Poluan cantik, senyum, wah nggak jadi marah dia. Tersipu lah. Tersipu langsung. Terus berarti itu genit? Bukan, jangan disalahartikan. Iya betul. Ya. Nah Bapak, sambil berbincang-bincang nih, saya pengen tahu Bapak, apa sih motivasi Bapak dulu ingin menjadi seorang polisi? Nah kedua, motivasi Bapak apa sampai bisa menjadi seorang Kapolda? Jadi begini, ini mau cerita jujur, cerita bohong nih. Cerita jujur Bapak. Jadi saya dulu, orang tua saya tuh pedagang di Medan. Ya. Medan tuh karakternya hampir sama Ambon. Keras ya Bapak. Senggol bacok dulu. Sekarang udah enggak. Ya. Orang tua itu pedagang, suka diganggu sama preman. Diganggu. Bahaya diganggu sama preman ini. Minum dikit, ganggu preman. Minum dikit. Akhirnya kita panggil lah Brimob atau TNI. Waktu itu ada Brimob sama TNI dekat saya. Panggil, kabur premannya, takut ya. Wah, saya bilang takut juga sama dulu tentara lah kita bilang zaman saya. Akhirnya saya harus masuk Akabri. Dulu Akabri Iya, loh. Dating saya teman saya Akabri. Saya masuk Akabri, saya bilang. Nah, tes saya begitu ini dulu cuma satu. Dulu cuma di Kodam daftarnya. Semua Akabri. Nanti panitia yang menentukan ini di polisi, ini di mana, Iya, ini di mana, di mana. Kita nggak tahu kita jadi polisi apa di mana dulu. Pokoknya daftar mau jadi tentara.
Kenapa? Saya memukuli preman, saya bilang. Iya betul. Nah, bener. Suka diganggu-ganggu. Ya ganggu, karena dia ganggu orang tua saya kan. Kita panggil tentara sama brimob, kabur dia. Saya mau jadi tentara, saya bilang. Tujuan saya kalau preman datang mau saya pukul. Itu tujuan saya dulu. Begitu hasil tes SIM mungkin saya diarahkan ke polisi. Ya udah jadilah seorang polisi sekarang. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat pemuda kita. Nah, Kakak Santa mau ditanya lagi? Enggak ada sih Kak, itu aja. Satu lagi nih Bapak. Mungkin ada pesan buat seluruh warga Maluku Bapak. Buat Maluku? Iya, buat masyarakat Maluku. Buat masyarakat Maluku, ya, saya berpesan. Saya melihat masyarakat Maluku itu toleransi tinggi, Tepuk tangan dulu dong. solidaritas tinggi, pintar nyanyi, tubuh atletis, cantik-cantik. Kenapa itu nggak kita jaga, gitu loh? Ya, kenapa nggak kita jaga? Terus kemudian saya aja yang bukan orang Maluku senang dan menjaga keamanan di Maluku. Masa yang orang yang di sini nggak jaga daerahnya? Karena begini, saya kemarin kedatangan dari tim survei dari Jepang. Mereka mau masuk investor ke sini. Kita, mohon maaf, Maluku ini 4 termiskin di Indonesia. Mereka mau masuk investor ke sini. Yang ditanya apa? Ada konflik nggak Maluku? Ada berantem? Saya bilang nggak ada aja, meskipun ada. Ya itu biar apa? Biar investor tuh berani. Jadi mereka tuh takutnya di situ. Nah, saya pesan kepada warga Maluku, tolong. Ya, kalau saya bilang, Pak, anak buah saya bilang, budaya minum katanya. Enggak, budaya minum enggak begitu. Saya bilang, tempat saya tuh kalau minum tidak berantem, tumbang dia. Besok tidur. Kalau benar-benar minum, benar. Jadi tempat saya juga peminum juga. Di Medan tuh minum tua itu banyak. Tapi begitu dia minum, nggak ada berantem, udah tumbang dia, teler dia. Nyanyi udah teler, ya paling berantem sama istrinya, kok nggak pulang kan gitu. Dicariin, itu. Jadi kalau antar kelompok itu nggak ada. Dan juga kalau dia memang mau berantem, dia 1 lawan 1. Kalau udah angkat tangan nyerah, nggak akan dipukulin. Tanya orang Medan tuh, kalau bilang, aduh bang, sorry bang, saya kalah, nggak akan dipukulin tuh. Nah, saya harap juga warga Maluku begitu. Seperti itu. Jadi kalau memang dia udah nggak ini, ya udah berantem 1 lawan 1, selesai, merasa kalah bang, sorry saya kalah, udah selesai. Nah, itu lebih fair. Saya yakin pasti Maluku ini aman dan damai lah. Betul. Enak, benar. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bapak Kapolda kita. Nah, baik Bapak, satu lagi terakhir nih Bapak. Mungkin pendapat Bapak soal Rumah Podcast 151 Binaya. Ini rumah podcast kami ini dibangun dalam jangka waktu 3 bulan saja oleh Bapak dan tim kami. Mungkin ada pendapat Bapak soal rumah podcast kami? Saya kaget aja tadi. Tadi saya melihat, tadinya saya kirain apa ini? Brigjen Antonio, saya pikir kan. Biasa kan karakternya, woi keras, tentara ini kan. Udah kan, nggak mungkin lah bisa buat begini. Begitu masih, gila luar biasa ini. Iya betul. Bener, ini salut saya. Kita punya podcast di Polda. Tadi cerita ada, tapi nggak bisa hidup. Saya nggak tahu kenapa. Ini Kabid Umar saya ini luar biasa. Ya. Tadi dikira staf saya, Pak ada undangan podcast. Dikira podcast di Polda. Enggak, Danrem yang undang. Saya bilang ini WA beliau. Saya bilang gini. Oh ya udah. Terus begitu dia anak Pak nanti ada. Wah, serius juga Danrem ini saya pikir. Begitu saya lihat, waduh ini luar biasa Pak Danrem. Salut saya, hebat. Dan ini memang patut dicontoh juga. Ya, patut dicontoh karena memang seperti kita podcast ini tanya jawab ini bisa jutaan yang dengar, bisa jutaan yang memahami. Ini penting memang. Ini boleh gitu. Terima kasih Pak Danrem, luar biasa. Ya. Oke, Bapak sebagai penutup acara live podcast kita di hari ini, boleh nggak Bapak berikan closing statement untuk kami dan teman-teman sahabat podcast 151 Binaya? Yang closing statement pertama, saya mengucapkan terima kasih ya. Kemudian ini suatu
kegiatan yang luar biasa dengan berbagai sumber daya. Orang melihat Ambon nggak yakin, mungkin Ambon wah sumber daya terbatas, infrastruktur terbatas, tapi lihat keadaan yang wah begini, orang pasti kaget. Ini luar biasa nih, dikembangkan ya, kita siap mendukung ya Pak Danrem, kita siap mendukung nanti kolaborasi apapun mungkin yang diperlukan, kita siap ya. Ini kalau Polda kalah, saya di sini aja lah podcastnya, nggak usah di Polda. Boleh banget sih, terima kasih loh. Suatu kehormatan kalau Kapolda mau. Saya rasa mungkin Pak Danrem ini jangan dibuat sebulan sekali atau buat rutin juga nggak masalah. Rutin kami Bapak. Maksudnya narasumbernya. Iya. Mungkin Kemarin nanti kami- bukan kayak saya diulang lagi berapa minggu lagi, boleh. Iya. Misalnya ada isu-isu apa kita Iya, ini ada info terbaru. ada info terbaru, Iya. Baik, boleh. Bapak. Terus dikasih misalnya buka pertanyaan dari luar, mungkin 5 menit buka pertanyaan, buka aja live kita nanya gitu. Boleh juga itu ya, jadi kita lebih ya. Oh, ada yang Kalau bertanya. ini kan dari sini kan, nah ini oke, dari sini oke. Maksud saya nanti dari pendengar Oh, live gitu. live gitu juga. Nah itu nanti lebih keren lagi tuh. Mungkin ada yang Pak Kapolda asal ngomong itu begini. Nah itu bagus juga itu. Iya, ya gimana? Ayo. Oh ini dari wartawan beneran nanya, oke. Ini saya Ya. ini kan mau menjelang pilkada, mungkin dari kepolisian pengamanan pilkada serentak yang Ya, untuk pengamanan pilkada serentak kita sudah mempersiapkan. Ya, kita menurunkan 1.300 personil kita dari mulai kemarin tahapan pendaftaran sampai penetapan calon, sampai nanti juga akan ada declare siap kalah siap menang. Kemarin Pak Gubernur ngasih tahu ke kita. Nah, itu tahapan-tahapan kita sudah lakukan. Sampai nanti kemarin juga kita melihat sistem pengamanan kota. Dari mulai hal yang kecil, kejadian kecil, sampai kejadian terbesar kita sudah antisipasi. Mudah-mudahan nggak jadi apa-apa. Ya. Tapi antisipasi kita tetap. Interaksi sinergitas yang akan dibangun dengan TNI sendiri seperti apa? Sinergitas dengan TNI Polri kita luar biasa. Saya setiap seminggu tuh koordinasi terus sama Panglima apapun yang isu-isu yang muncul terkait pilkada. Kemudian kemarin kita sebelum kita apel untuk pilkada, kita juga diundang oleh Panglima untuk gelar pasukan kekuatan TNI di 733. Itu sangat luar biasa, dan beliau siap kapanpun kalau diminta, siap backup kita. Nah ini juga kan pasangan calon gubernur kita nanti ada dari purnawirawan polisi maupun purnawirawan TNI. Netralitas yang akan Oh itu kita nggak terpengaruh, mau itu purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, kita nggak mungkin terpengaruh. Bahkan kalau kita lihat kan ada yang saudara juga tuh kan. Kalau kata-kata teman-teman Intel, Pak si ini sama ini saudara, sini mas. Lah yang saudara aja berseteru, masa kita mau ribut? Ya kan? Sebenarnya ini cuman ajang untuk konsentrasi tahap pilkada aja. Untuk ke depan, untuk untuk keributan saya yakin enggak. Pak, mungkin terakhir tanggapan Pak Kapolda terkait dengan keberadaan podcastnya milik Korem 151. Wah ini luar biasa nih. Saya tadi kemarin saya diundang, saya kirain padahal mengundang saya apa. Begitu nyampe sini, wah ini luar biasa, sungguh hebat nih, benar. Ini baru kali ini kalah ini stasiun TV stasiun yang biasa-biasa tuh kalah. Coba mungkin kita kunjungin ini pas ini lebih top untuk tingkat Ambon ya. Boleh kita uji ayo. Tingkat Ambon ini paling top. Ya. Udah sekelas metropolitan ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Korem sendiri untuk diundang kembali ke sini. Oh saya siap. Pokoknya ada isu-isu apa, bila perlu mungkin saya, Pangdam, Gubernur bertiga, oh kita siap. Kayak panel untuk
biar masyarakat itu memahami. Ada edukasi, ada pemahaman kepada masyarakat melalui podcast ini. Ya. Kita sudah punya program ke situ Pak. Nanti akan mengundang beliau bertiga nanti episode berikutnya. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Jadi harapan Kapolda untuk pilkada ke depan gimana? Harapan saya dan saya juga yakin pilkada itu aman. Ya, udah kita yakini aman, jangan masuk masyarakat untuk yang aneh-aneh. Udah, Ambon Maluku aman. Udah. Ya, makasih ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan untuk kami. Harapannya semoga masyarakat Maluku lebih baik lagi ke depannya seperti yang tadi Bapak sampaikan, dan harapannya juga semoga Pilkada serentak 2024 ini berjalan dengan aman tanpa ada konflik di kalangan masyarakat. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Saya Serdakwa Trafila Aprilia Melsasail dan Saya Eko Imbrado Santo Santana. dan narasumber kita Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan pamit undur diri. Baik Bapak, sebelum kita tutup ada slogan dari kita Korem 151 Binaya. Saat kami bilang salam kompak dari kami KMC Aman, Bapak mohon izin berkenan Bapak sama seluruh audiens di ruangan ini mengucapkan we love Indonesia forever. Yes. Oke, baik kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami KMC Aman. We love Indonesia forever. Terima kasih Bapak. Mantap. Waduh. Saya tadinya Terima kasih banyak Bapak. kaku-kaku, begitu jalan 2 menit langsung cair. Wah, luar biasa.